Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan keluarga kalian. Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus selalu menjaga kesehatan. Dengan cara bagaimana? Menjaga kebersihan diri, kebersihan badan, kebersihan rumah kita, dan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Sebelumnya anak-anakku, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pembelajaran kita kali ini yaitu pembelajaran 4 tentang perilaku terpuji. Allah selalu mencintai orang-orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Dan perilaku terpuji yang lainnya yaitu kerjasama. Kerjasama artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, yang namanya kerjasama itu lebih dari satu orang. Kalau satu orang itu bukan kerjasama, namanya kerja individu, perorangan. Nah, macam-macam dan contoh kerjasama. Kerjasama bisa dilakukan di rumah, bisa juga di sekolah. Kerjasama di rumah contohnya kerja bakti, membersihkan rumah, yaitu ibu biasanya menyapu, kakak membersihkan debu, ayah mengelap meja dan perabotan bersama adik. Itu kalau di rumah. Ibu apabila sedang sibuk memasak di dapur, anak dan ayah boleh juga membantu. Namanya kerja sama. Nah, kalau di sekolah, apa contohnya? Piket kelas. Piket kelas harus dilakukan bersama-sama oleh regu piket pada tiap-tiap harinya. Jadi, kalau regu piket ada 5 orang, ya 5 orang semua yang harus kerja. Yang satu main, satunya tidur-tiduran, tidak boleh. Itu namanya bukan kerjasama. Artinya kerjasama itu dikerjakan lebih dari satu orang. Apalagi kalau di sekolah contohnya, diskusi kelompok. Gambar yang di samping kanan, diskusi kelompok. Kalian bisa mencari juga contohnya, kalau olahraga, main sepak bola. Apakah sepak bola termasuk kerjasama? Iya, termasuk kerjasama. Karena anggota atau dalam satu regu itu terdiri dari 11 orang, maka yang 11 orang itu harus kerjasama agar dapat menciptakan gol. Apalagi permainan yang membutuhkan kerjasama, bola voli. Bola voli anggotanya satu regu itu ada 6. Berarti 6 orang itu yang harus kerjasama. Berikutnya, manfaat kerjasama. Kegunaan kita kerjasama. Apa saja? 1. Pekerjaan akan cepat selesai. Walaupun ruangan kelas itu lebar dan
Di rumah juga, rumahnya itu lebar, tapi kalau dikerjakan secara bersama-sama akan cepat selesai. Manfaat yang kedua, memupuk rasa sosial. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial, artinya makhluk yang membutuhkan orang lain. Tidak mungkin manusia itu bekerja sendiri. Perlu orang lain. Contohnya, mau makan. Nasi dari siapa? Nah, dari Pak Tani masih. Nah, itu contoh. Mau ikan dari siapa? Dari nelayan. Itu memupuk rasa sosial. Itu contohnya. Yang ketiga, menciptakan kepedulian terhadap sesama. Nah, kalau seperti tadi, contoh kerjasama di rumah, ketika diadakan kerja bakti di rumah, kalian tidur, ayah, adik, ibu bekerja, kalian tidur, berarti kalian tidak memiliki rasa kepedulian terhadap anggota keluarga. Gimana seharusnya? Ya ikut membantu. Itu namanya menciptakan rasa kepedulian terhadap sesama anggota keluarga. 4. Membuat pekerjaan lebih ringan. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. 5. Menghindari sifat egois. Dan berikutnya, tolong menolong. Apa tolong menolong itu? Saling memberi bantuan kepada orang lain. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, oh bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sebagai contoh, kalau kalian sedang bermain lalu diingatkan sama temannya, ayo sekarang sudah waktunya sholat. Maka apa yang dilakukan kalian? Harus ikut temannya untuk sholat. Sebaliknya, apabila diajak berbuat dosa misalnya, ayo aku tadi dihadang oleh anak-anak di situ, kamu bantu aku yuk untuk membalas dendam sama mereka, contoh ya. Nah, apa yang kamu lakukan? Tidak mau, kalian harus menolak karena itu perbuatan dosa, perbuatan permusuhan. Berikutnya, contoh tolong menolong. Apa saja, anak-anak? Ya, itu ada kakek-kakek yang mau menyeberang. Ada juga 2 orang siswa itu yang mau nyeberang. Akhirnya kakek itu diajak bersama-sama untuk menyeberang. Yang contoh tolong menolong yang kedua yaitu ada seorang pengemis, seorang anak perempuan memberikan bantuan, memberikan bingkisan kepada kakek-kakek. Yang ketiga contohnya, Tony tidak membawa pensil. Akhirnya si Dodo memberikan pinjaman pensil kepada Tony. Itu contohnya, masih banyak contohnya, contoh-contoh tolong menolong yang lain. Manfaat tolong menolong. Apa saja manfaat tolong menolong? 1. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tentu ya. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, dapat meringankan beban orang lain. Yang keempat, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Yang kelima, memberikan rasa senang pada orang lain. Berarti orang yang kita tolong akan merasa sangat senang hatinya karena sudah kita tolong. Demikian anak-anak yang dapat Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.